Shalom, salam damai sejahtera. Di mana pada pagi hari ini kita masih ketemu, bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan masih peduli kepada kita, masih mengasihi kepada kita, masih memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Jika Tuhan tidak peduli, tentu saja kita tidak bisa bangun-bangun lagi. Tapi puji syukur kepada Tuhan di mana pada pagi hari ini kita masih diberi napas untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan yang berikan Tuhan kepada kita. Dari itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami. Pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidur nyenyak. Dan pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami dengan sehat walafiat. Itu semua Tuhan Yesus, kami hanya bisa mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, teramat baik. Di mana Bapa pada pagi hari ini Engkau telah banguni kami, dan kami juga masih bisa membagikan firman-firman kebenaran. Kami percaya Bapa, Engkau tetap campur tangan sehingga firman yang kami baca Bapa kami bisa mengerti bagaimana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Seringkali kami berjalan seturut dengan kehendak kami Tuhan. Seringkali kami Bapa melupakan atau menyepelekan firman-Mu Tuhan. Daripada pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau campur tangan Bapa, sehingga betul-betul Tuhan kami menghargai firman-Mu, dan kami bisa menaati firman-Mu dan bisa menjalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga Bapa kami tidak sia-sia hidup Bapa, tapi kami bisa mendapatkan kehidupan yang kekal yang telah Kau janjikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa, Engkau begitu baik. Kami percaya Bapa Engkau memberkati renungan pagi kami dan awal pertengahan berjalan dengan baik oleh tuntunan penyertaan pelindungan-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak di mana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita mengatakan kita ini orang Kristen. Jadi banyak kita tidak mau taat dan setia kepada Alkitab. Jadi jika kita mengatakan ini orang Kristen artinya pengikut Kristus, apakah kita benar jika kita ini pengikut Kristus? Jika kita tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Kebanyakan kita menjadi orang Kristen Bapak Saudaraku, kita mau hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Jika demikian Bapak Saudaraku, apakah Tuhan berkenan? Seringkali kita membuat kebenaran-kebenaran diri sendiri, bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Memang betul Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus ini memang berat. Harus menyangkal daging, harus menanggalkan egois kita, menanggalkan harga diri kita. Kita ini harus seperti Tuhan Yesus. Jadi apakah bisa? Apakah mampu? Jadi ini jadi pertanyaan buat kita, sehingga banyak orang-orang Kristen tidak mau taat dan setia melakukan firman-firman kebenaran. Kenapa? Karena ada firman yang sudah diserongkan, sehingga kita menganggap kita ini sudah selamat. Asal percaya saja sudah selamat. Itulah kadang membuat kita tidak mau tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah membuat kita tidak lagi mau kembali kepada Alkitab, membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh, melihat kita apakah bercermin kepada kita, apakah kita sudah seturut dengan Alkitab, apa yang ditulis Alkitab. Tapi seringkali kita ini berjalan seturut dengan aturan-aturan manusia, berjalan seturut dengan pandangan-pandangan kita, sehingga kita tidak kembali kepada firman-firman kebenaran.
Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah bisa manusia menyelamatkan manusia? Memang Bapak saudaraku, karena kita hidup dalam dunia ini, lebih peduli kita kepada yang hidup. Peduli kita kepada ya daging kita. Peduli kita kepada manusia. Kenapa? Karena ia memang hidup. Nah, tapi kita ini tahu bahwa kita ini numpang, sementara, singgah. Jadi apakah kita tidak menyadari bahwa kita ini singgah? Jika kita menyadari Bapak Saudaraku, kita ini singgah hidup dalam dunia ini, tentu kita mencari kemanakah kita tujuan kita. Tujuan kita itu jika kita singgah di dunia ini berarti ada tujuan kita. Tempat yang disediakan Tuhan bagi kita. Jadi kita akan berangkat. Berangkat meninggalkan tempat persinggahan kita ini. Jadi apakah kita sudah menyiapkan tempat tujuan kita? Dan itu jadi pertanyaan Bapak Saudaraku. Banyak kali kita ini tidak peduli akan kemana tujuan kita. Tahu kita ini bahwa kita ini hidup dalam dunia ini singgah, sementara. Bahkan Tuhan mengatakan sama seperti bunga. Di pagi hari dia kembang. Ketika datang sinar matahari dia akan kuncup, layu, akan dia terkulai, akan jatuh busuk. Hanya begitu katanya kita hidup dalam dunia ini Bapak Saudaraku. Jika kita sadari seperti itu Saudaraku, apakah kita ini tidak peduli kemana kita jika kita meninggalkan dunia ini? Apakah kita hanya kita pasrah saja? Apakah kita hanya mengalir saja? Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, tentu kita nanti akan menyesal. Sehingga nanti Tuhan mengatakan, hanyalah kau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak kenal kamu. Jika Tuhan mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku, bagaimanakah akhirnya kita ini Bapak Saudaraku? Marilah kita kembali kepada firman Tuhan, di mana Alkitab mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku, hidup ini bukanlah seperti yang kita bayang-bayangkan. Hidup ini bukanlah seperti manusia katakan. Tapi kita melihat begini, firman Tuhan mengatakan, Yesus membawa pemisah bagaimana mengikut Yesus. Jadi Yesus katanya membawa pemisah. Jadi bagaimana mengikut Yesus? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, cara mengikut Yesus kita lihat, kita baca Matius 10 ayat 34 katanya begini. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Jadi kita melihat Bapak Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini adalah bukan membawa damai. Tapi Yesus datang ke dunia ini adalah membawa pedang. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kenapa kita mempertahankan dunia ini? Seringkali kita mempertahankan dunia ini, bahkan kita lupa akan kematian. Bahkan Yesus mengatakan tadi, Yesus datang ke dunia ini membawa pedang, bukan membawa kedamaian. Jadi kita Bapak Saudaraku, di dunia ini tidak ada kedamaian, tidak ada kenyamanan. Karena kita hidup dalam dunia ini adalah kita tahu bahwa dunia sudah serahkan kepada si iblis. Dia turunkan, jatuhkan ke dunia ini sehingga dia menguasai dunia ini. Jika demikian Saudaraku, jika kita tidak mengikuti Tuhan Yesus, tentu kita tidak mampu menghadapi dunia ini. Jadi jelas Bapak Saudaraku, ayat 34 katanya, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Saudaraku, sangatlah sukar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita lebih condong kepada keluarga kita.
kita lebih dekat kepada keluarga kita. Jadi Tuhan mengatakan tadi, jika kita nomor satukan keluarga kita, kita tidak layak bagi Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, makanya jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita hidup dalam Tuhan. Sehingga kita ke nomor berapakan Tuhan itu. Bukannya nomor satu. Pada sini tadi katanya adalah Tuhan nomor satu. Daripada anak-anak kita, daripada istri kita, daripada semua keluarga kita. Harus nomor satu Tuhan. Tuhanlah diutamakan. Nah, jadi banyak kita ini Bapak Saudaraku, kita utamakan keluarga kita. Jadi makanya kita melihat bagaimana si Abraham. Jika kita mengutamakan seperti saat ini mengutamakan keluarga kita, tentu Bapak Abraham tidak mau melakukan taat setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena Bapak Abraham kita lihat sudah begitu lama dia menunggu-nunggu anaknya. Bahkan dia sudah 100 tahun lebih baru dia mempunyai anak. Bahkan anaknya satu. Tapi Tuhan mengatakan, persembahkanlah anakmu si Ishak. Bawalah dia untuk korban bakaran. Bagaimanalah hancurnya hati Bapak Abraham. Tapi Bapak Abraham taat setia. Apapun yang perintahkan Tuhan, dia lakukan. Tapi kita Bapak Saudaraku, tahu sah dulu anak kita diminta. Kita aja menyerahkan diri kita membaca Alkitab aja kita tidak mau. Kita melakukan seturut dengan kehendak Tuhan aja kita tidak mau. Tidak nomor satu diminta Tuhan. Tapi kita melihat di mana Tuhan mengatakan tadi harus nomor satu. Tuhanlah utama. Barulah yang lain-lain. Jadi tidak sukar, tidak gampang Bapak Saudaraku mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jangan kita mengatakan cukup ke gereja, cukup orang Kristen, cukup orang percaya. Maka memang betul Bapak Saudaraku, secara daging, secara manusia, jika kita orang Kristen, tentu hamba Tuhan nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, semua orang-orang yang mati meninggalkan dunia ini, semua kata hamba Tuhan, dagingnya kembali kepada debu, rohnya kembali kepada Bapa. Tidak ada hamba Tuhan mengatakan badannya kembali kepada debu, rohnya kembali ke neraka. Tidak ada. Tapi semuanya, walaupun dia penjahat, walaupun dia mungkin pemabuk, walaupun mungkin dia macam-macam dilakukan dunia ini, asal dia Kristen, pasti dia dikatakan hamba Tuhan, rohnya kembali kepada Bapa. Bahkan semua orang mati dalam dunia ini, dia sudah dipanggil Tuhan. Itu hanya perkataan-perkataan manusia, bukanlah kebenaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada laptop, kembali kepada dasar, kembali kepada Alkitab, kembali kepada petunjuk. Apakah benar semua manusia yang mati kembali kepada Tuhan? Apakah memang semuanya manusia mati pergi ke surga? Jadi jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita tidak akan paham. Kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena apa? Karena semua manusia mengatakan jika dia meninggal, si anu tadi sudah dipanggil Tuhan. Jadi kita menganggap jika kita mati sudah bersama Tuhan. Wah, si anu tadi udah senang dia di sana. Tidak lagi penderitaan, tidak lagi tangisan, tidak lagi ada susah payah seperti dunia ini cari makan. Itu hayalan manusia. Itu hanya perasaan-perasaan manusia, bukan kebenaran. Itu hanya menyejukkan hati kita yang tinggal di dunia ini, supaya kita menganggap keluarga kita itu sudah bersama Tuhan. Itu hanya kata-kata hiburan. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, tidaklah demikian.
Jadi kita melihat di sini tadi, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Tadi tidak layak. Jadi barang siapa lebih mengasihi bapak ibunya daripada Tuhan, dia tidak layak bersama Tuhan. Jadi sini jelas kata tadi, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sangatlah berat. Sangatlah berat. Selangkan tidak pikul salib aja, hidup ini sudah merintih-rintih, sudah sakit-sakitan karena situasi hidup akhir-akhir zaman ini, ekonomi, baik juga keuangan, baik juga keadaan, baik juga kasih kita sudah kita mulai merintih. Tapi Tuhan mengatakan harus pikul salib, harus utamakan aku nomor satu, itu kata Tuhan. Jadi apa aksi kita Bapak Saudaraku? Apakah kita biasa-biasa saja? Apakah kita sudah merasa kita ini sudah di dalamnya? Apakah kita ini sudah merasa kita ini seturut dengan Alkitab? Mari kita buka hati kita, supaya kita jangan hanya mengharap saja, jangan kita merasa saja ketika nanti dipanggil Tuhan, hanyalah kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Betapa sakitnya saudaraku, bahkan kita di dunia ini sudah berupaya, bahkan kita sudah rajin ke gereja, bahkan sudah kita berikan tapak gereja, bahkan sudah kita berikan uang kita untuk membangun gereja. Tapi Tuhan mengatakan, hanyalah aku tidak kenal kamu. Karena apa saudaraku? Karena yang kita lakukan untuk hal-hal dunia. Kita membangun gereja, hal-hal dunia. Kita mengasihi uang kita untuk gereja, membangun gereja, itu hal-hal dunia. Tapi diri kita tidak kita benahi. Tidak melakukan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan tertulis di dalam Alkitab. Makanya Tuhan mengatakan, hanyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi tidaklah gampang. Bahkan kita melihat sudah secara daging, dia sudah memberikan tapak untuk gereja. Wow, luar biasa itu. Luar biasa perbuatannya itu. Dia sudah memberikan juga uangnya untuk berkorban untuk membangun gereja. Wah, sangatlah luar biasa secara manusia. Bukan saja dia datang beribadah, tapi tanahnya pun rela untuk memberikan untuk tapak gereja. Bahkan juga uangnya juga diberikannya untuk membangun gereja. Secara manusia, secara daging, wah, tidak ada tandingan lagi. Tapi Tuhan mengatakan, hanyalah. Makanya firman Tuhan mengatakan harus Tuhan nomor satu. Seperti kita melihat Bapak kita, Bapak Abraham, semuanya dia baik Tuhan, siap Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, apakah kita bisa tiru Bapak orang percaya, Bapak Abraham? Itu contoh diberikan Tuhan. Ini belum. Hanya ke gereja saja kita banyak dalih, banyak alasan. Yang inilah, yang itulah, dan sebagainya. Bahkan jika kita membaca Alkitab saja, banyaklah yang begini, yang begitu, dan sebagainya. Jadi bagaimana Bapak Saudaraku? Apakah kita ini ada jalan yang lain? Apakah kita bisa mengatakan kita ini sudah pasti selamat? Makanya Bapak Saudaraku, kembalilah kepada kita. Bercerminlah kita. Koreksilah diri kita. Bagaimana seturut dengan aturan-aturan Tuhan. Jadi jelas sini tadi katanya, nyala katanya. Bagaimana ayat 238, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa memperhatikan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi Bapak Saudaraku, seringkali kita mempertahankan nyawa kita ini Bapak Saudaraku, pergi ke penangsalnya untuk berobat habis-habisan, jual harta nggak masalah. Tapi kita datang kepada Tuhan, kita ambil uang yang paling kecil, uang terkecil itu kita berikan kepada Tuhan. Tring katanya Bapak Saudaraku. Tapi pergi kita ke Penang sana, berapa kata dokter di sana, semuanya kita akan keluarkan. Tapi datang ke Tuhan, kita pilih mata uang paling kecil. Padahal kita, Tuhan yang tahu. Karena Dia yang punya napas kita ini. Jika Tuhan panggil, apapun upaya kita, apapun kita buat caranya, kita setitik pun nggak bisa bertahan. Tapi kenapa kita nggak berserah pada Tuhan? Kenapa kita nggak minta petunjuk pada Tuhan? Kenapa kita nggak mau kembali kepada Tuhan? Kita tahu bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita tahu kita ini tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah karena dunia. Itulah karena pikiran-pikiran dunia. Itulah karena situasi hidup dalam dunia ini. Itulah membuat kita tergoda. Itulah membuat kita menjadi terombang-ambing. Itulah membuat kita larut hidup di dunia ini. Sehingga kita tidak mengerti arah tujuan kita. Kita hanya ikut-ikutan saja. Kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia. Sehingga setan tawa. Tenang. Setan mengatakan, semuanya kau menjadi milikku. Kita akan bersama-sama pesta pora di api neraka. Itu kata si setan. Tenang katanya. Jadi banyak saat ini orang Kristen, setan tidak takut. Tenang semuanya. Kamu hanya gereja 2 jam. 2 jam pun itu bukannya mendengar firman sepenuhnya. Di dalam pun ngantuk-ngantuknya. Tidak hanya tahu apa disampaikan hamba Tuhan. Kamu tetap milik saya. Udah, pergi aja kamu gereja. Makanya Bapak Saudaraku, bukan asal gereja kita selamat. Bukan asal Kristen kita pasti selamat. Tapi yang taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita lebar-lebar. Terimalah Tuhan Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, taat dan setia. Tidak cukup hanya percaya saja. Tidak cukup hanya ikut-ikutan saja. Tidak cukup hanya gereja saja. Tapi mari kita berbuat. Mari kita kerjakan keselamatan kita selagi Tuhan memberi kesempatan buat kita. Jadi jelas Bapak Saudaraku, katanya tadi kepada kita tadi, tidak bisa. Tidak bisa nomor 1 yang lain. Hanya Tuhan nomor 1. Jadi kita ini enggak ke nomor 10 mungkin Tuhan itu. Bahkan ke nomor 100. Jadi ini marilah kita sadar Bapak Saudaraku, karena sini tadi jelas katanya daripada kita, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu satu. Jika kita menyambut Tuhan menjadi juru selamat pribadi kita, berarti kita menyambut Tuhan itu. Dan Tuhan itu menyambut kita. Jadi kita itu menyatu, walaupun mungkin kita itu seperti sering kita dengar Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu satu. Jadi jika kita sudah taat dan setia, kita juga dimateraikan dengan rohnya. Disatukan dengan rohnya, dimateraikan dengan rohnya, sehingga kita menyatu bersama-sama Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, jika kita tidak disatukan dengan Roh Kudus, dari mana kita tahu jalan-jalannya Tuhan? Jadi banyak kali kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, mendengarkan apa kata manusia,
bukan kita kembali kepada firman-firman kebenaran. Dari mana kita tahu bisa kita menyatu dengan Tuhan jika kita tidak mau membuka hati menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita? Itu tidak akan bisa jika kita hanya pakai akal kita, jika kita pakai hanya kepintaran kita, jika kita hanya pakai logika kita, kita tidak akan dapat. Kita tidak akan bisa menyatu dengan Tuhan. Roh Tuhan tidak akan bisa dimateraikan dengan roh kita ini jika kita tidak tunduk setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika kita mau membuka hati dan membaca firman Tuhan taat dan setia, Tuhan akan memateraikan dengan rohnya kepada roh kita ini, sehingga kita dituntun, disertai, dibimbing, dibukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menyatu di dalam Tuhan. Kita lengket seperti firman-firman semalam itu, Tuhanlah pohon anggur, kitalah carang-carangnya. Jika kita tidak nempel dalam pohon itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan kering, kita akan dibuang, dikumpulkan, akan dibuang ke api yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah buka hati kita kembali kepada Alkitab. Jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, jika kita tidak taat dan setia melakukan firman Tuhan, itu hanya perasaan kita saja, seturut apa yang kata firman Tuhan. Jadi marilah taat setia melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita lanjut firman Tuhan di ayat 40, katakannya, barang siapa menyambut aku kamu, ia akan menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upahnya nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kita berbuat sekecil apapun itu, karena upah kita tidak akan hilang. Kita harus menceleng di kerajaan surga, karena di sana tidak ada ngengat. Di dunia ini banyak ngengat, bahkan pencuri dan sebagainya. Jadi kumpulkanlah harta kita di surga, supaya kita mendapatkan bagaimana indahnya nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Jangan kita obok-obok oleh dunia ini, nina bobokkan dunia ini, dia akan kita disogok oleh dunia ini. Inilah kamu akan tenang, inilah supaya kamu bahagia, inilah supaya kamu bisa bersenang-senang dalam dunia ini. Jangan kita mau disogok oleh dunia ini, saudaraku, tapi marilah kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Seringkali kita, Bapak saudaraku, disogok oleh dunia ini. Kita merasa kita sudah diberkati, wah, harta kita begitu bergelimpangan, saudaraku. Kita bisa berbuat apa-apa di dunia ini, tapi kita tidak peduli akan roh kita. Kita tidak peduli kemana kita pergi. Kita peduli akan dunia ini saja. Kita menganggap jika kita sudah punya segala-galanya, kita bisa mengatur segala-galanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang saya berikan kepada Bapak, Ibu, saudara ini tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Kerajaan surga itu tidak bisa dibeli seberapapun harganya. Jadi jangan kita mengatakan, wah, yang penting saya ini punya uang, saya bisa mengatur segala-galanya. Di dunia oke-oke saja, tapi kita akan berangkat. Kita, Tuhan mengatakan, singgah saja. Kita hanya hidup dalam dunia sebentar saja, seperti bunga saja. Jadi jika demikian, Bapak Saudaraku, walaupun mungkin kita memiliki dunia ini, apalah itu artinya jika kita dibakar selama-lamanya. Kita hidup dalam dunia ini 70, kalau kuat 80 tahun. Hanya itu saja. Tapi kita
akan hidup selama-lamanya atau dibakar selama-lamanya. Jadi pilihan di tangan kita, apakah kita mau hidup selama-lamanya, apakah kita mau dibakar selama-lamanya. Itu pilihan di tangan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberi petunjuk, Tuhan sudah memberi jalan, Tuhan sudah memberi Alkitab untuk kita taati, melakukannya taat dan setia. Jadi tidak bisa lagi kita persalahkan, Tuhan saya tidak mengerti, Tuhan saya tidak tahu, Tuhan saya tidak tahu jalan-jalan mengikuti Engkau. Kita tidak punya alasan lagi, karena Tuhan Yesus sudah datang tahun 2000 lalu. Dia berkorban, mencurahkan darahnya, tetes terakhir, segala cara dia lakukan untuk membebaskan kita. Tapi namun begitu kita tidak menghargainya, kita tidak mau taat dan setia, tidak mau melakukan seturut apa yang dikorbankannya kepada kita. Karena apa? Karena ajaran-ajaran manusia mengatakan, ya udah, tenang saja kamu kan sudah dibebaskan, kamu kan sudah ditebus dosamu, karena kamu udah dibayar dosamu, udah tenang saja, yang penting kamu percaya saja, yang penting kamu ke gereja saja, udah. Itu kata-kata dunia. Jadi jika demikian tidak lagi ada penghakiman. Tuhan Yesus mengatakan di Wahyu 20 ada penghakiman. Kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Jadi jangan kita santai dulu, jangan kita senang-senang dulu. Berbaliklah kepada Alkitab supaya kita bisa bercermin tentang diri kita, bagaimana sebetulnya seturut dengan janji-janji Tuhan. Jangan kita mengatakan, oh Syanu, kamu sudah diberi rumah oleh Bapamu. Memang betul Bapak Suraku, kita sudah diberi rumah oleh Bapak kita. Bapak kita sudah berkorban dengan tetes terakhir untuk memperjuangkan rumah kita. Tapi ada yang harus kita kerjakan. Umpama saja Bapak Suraku, rumah yang diberikan orang tua kita, ada surat administrasi yang kita harus selesaikan. Tidak cukup kita mengatakan kamu sudah menerima rumah warisan dari orang tuamu sehingga kita miliki. Itu tidak bisa jika kita belum teken itu surat dan kita buat itu atas nama kita mempersiapkan segala keperluan KTP dan surat-surat yang harus kita sediakan. Jadi begitu juga kita Bapak Suraku, kita mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Walaupun Yesus sudah disalib di kayu salib, darahnya sudah securah untuk menebus dosa kita. Dosa kita sudah dibayar dengan lunas dari Adam sampai kita. Dari kita ini ke depan Suraku harus kita pikirkan. Jadi jangan kita menganggap kita ini Yesus sudah tebus dosa kita sehingga kita selamat. Kenapa? Karena kita masih hidup. Karena kita juga masih di rumah si iblis. Karena kita masih numpang. Ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, kita belum mati. Jika kita mati ketika kita menerima Yesus menjadi juru selamat pribadi kita, sama seperti Tuhan Yesus di kayu salib, bersama-sama dia berangkat. Tapi kita masih ada proses, masih ada perjalanan kita. Berjalan kita bersama-sama hidup dalam dunia ini di rumahnya iblis. Dunia ini sudah diturunkan. Di dunia ini iblis sudah diturunkan untuk menguasai dunia ini. Jadi kita numpang. Jika kita sadar kita ini numpang, tentu kita harus taat kepada aturan-aturan si iblis. Supaya si iblis tidak benci melihat kita numpang di rumahnya. Jika kita membangkang melawan si iblis, tentu si iblis benci melihat kita. Jadi kita menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita membangkang, tentu kita tidak mengikuti aturan si iblis. Tentu si iblis tidak tinggal diam. Kita akan diuber-uber, kita akan
dicobai dan sebagainya, supaya kita menyerahkan diri kepada Dia. Jadi sadar kita Bapak Saudaraku, itu harus kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Harus kita mengerti di mana posisi kita saat ini. Harus kita mengerti siapa kita sebenarnya. Jadi terima kasih Bapak Saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab yang kita percayai. Tidak cukup kita hanya mendengar, tidak cukup hanya kita gereja, tapi mari baca Alkitab, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga Roh Kudus itu dimateraikan dengan roh kita ini, sehingga Roh Kudus itulah akan membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita paham jalan-jalannya Tuhan. Jika kita tidak undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak membuka hati kita, walaupun mungkin 100 kali kita baca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak akan kita paham. Mungkin berita-beritanya kita paham, tapi tidak dibukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Makanya kita melihat Bapak ahli Taurat itu, dia paham semua Alkitab, tapi tidak taat dan setia kepada Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan hanya andalkan logika kita, jangan kita andalkan pikiran kita saja, jangan kita andalkan kepintaran kita saja. Andalkanlah kebenaran firman Tuhan. Kita lihat bangsa Israel, karena dia mengandalkan kepintaran dia bisa melakukan apa saja, dia bisa menciptakan apa saja. Kita melihat bagaimana kepintaran bangsa Israel, bangsa Yahudi, sehingga dia tidak percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia pakai pikiran dia pakai kepintaran dia. Jadi Bapak Saudaraku, kita melakukan firman Tuhan ini bukannya dasar kepintaran kita, bukannya dasar karena logika kita, tapi taat dan setia, itu Tuhan mau. Terima kasih banyak, semangat terus, andalkan Tuhan. Shalom.